Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan manajemen risiko dari berbagai perspektif. Untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan dari perspektif hukum, yaitu mencegah korupsi lewat manajemen risiko. Perlu kita ketahui bahwa manajemen risiko bukan hanya untuk perusahaan, tetapi di sektor hukum, manajemen risiko justru bisa menjadi alat penting untuk mencegah korupsi dan penyimpangan aset negara. Caranya gimana? Dengan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal, seperti kemungkinan terjadinya penyelewengan dana, dan menyiapkan langkah untuk pencegahannya. Salah satu contoh nyatanya adalah pemulihan aset hasil korupsi melalui lembaga pelacakan harta. Dengan pendekatan ini, negara bisa menghindari kerugian besar dan memperkuat sistem pengawasan internal. Seperti kata Pak Embun dalam seminar kemarin, risiko itu bukan penghalang, tapi pengawal untuk mencapai tujuan. Jadi, dengan manajemen risiko, hukum bisa menjadi lebih efisien dan transparan. Dunia pendidikan juga tidak boleh ketinggalan dalam penerapan manajemen risiko. Di kampus, risiko bisa muncul dari berbagai sisi, di antaranya kurikulum yang tidak relevan, rendahnya kesiapan lulusan, hingga kurangnya kesadaran dosen dan mahasiswa tentang pentingnya berpikir sistematis. Bagaimana solusinya? Salah satu solusinya yaitu budaya risiko harus dibangun sejak dini. Komitmen pimpinan kampus, pelatihan, dan sertifikasi manajemen risiko, serta pembelajaran berbasis risiko adalah langkah yang nyata yang bisa diambil. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bu Titis, bahwa jika mahasiswa diajak berpikir berbasis risiko dalam kelas, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata. Dengan begitu, kita tidak hanya mendidik pintar secara teori, tetapi juga tangguh dalam menghadapi kepastian. Di dunia bisnis, manajemen risiko adalah kunci utama keberlangsungan usaha. Perusahaan yang cerdas adalah perusahaan yang bisa mengenali resiko sejak dini, baik itu resiko keuangan, reputasi, maupun operasional. ISO 31000 tahun 2018 membantu perusahaan membangun sistem pengendalian internal yang kuat, membuat laporan yang transparan, dan membangun kepercayaan dari investor. Tapi, semua ini hanya bisa tercapai jika dimulai dari atas, dari komitmen pimpinan tertinggi. Nah, Pak Embun menekankan bahwa budaya risiko harus digerakkan lewat pelatihan, sosialisasi, dan komunikasi antar pimpinan. Jadi, bukan hanya soal tahu resikonya apa, tapi juga bagaimana menanganinya secara strategis. Risiko bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola. Sekian pembahasan manajemen risiko dari berbagai perspektif berdasarkan launching dan diskusi buku Manajemen Risiko ISO 31000 tahun 2018. Terima kasih bagi yang sudah menyimak pembahasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.